Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 di Surabaya yang luar biasa. Kembali lagi kita belajar di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Pastinya sudah mandi, sudah sarapan, dan berada di depan layar kaca kalian masing-masing. Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia di tema 8 dan subtema 1. Judulnya tentang huruf kapital dan tanda baca. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa lancar dan kalian bisa memahaminya ya. Berdoa dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kalian akan ditemani pembelajaran hari ini dengan Ibu Nidyah Eka Wulansari atau bisa dipanggil dengan Ibu Ninit dari SD Kiai Ibrahim. Baik ya. Tentunya silahkan kalian membuka buku catatan apabila perlu dicatat agar nanti di akhir materi ini kalian tidak akan lupa. Ya. Nah, apa ya huruf kapital itu? Huruf kapital adalah huruf yang ini besar. Huruf kapital adalah huruf besar. Jadi hurufnya itu ada huruf besar dan huruf kecil. Huruf kapital adalah huruf-huruf yang dimana penggunaannya di awal kalimat atau di huruf pertama nama orang, ya. Seperti contoh di depan kalian ini ada sebuah rangkaian kereta api di mana huruf semua yang ada di sini mulai A, B, C, D sampai L, M hingga Y dan Z adalah huruf kapital, yaitu atau bisa dikatakan juga dengan huruf besar. Coba kalian lihat semuanya ya. Yang ada di sini huruf besar. Ya. Bagaimana cara penggunaan huruf kapital yang benar? Yang pertama adalah di awal kalimat atau setelah titik ya anak-anak. Dan yang kedua, huruf pertama di nama orang. Yang ketiga, huruf pertama pada nama bulan dan hari. Selanjutnya, huruf pertama pada nama agama sekaligus nama kitab sucinya atau nama pengganti Tuhan ya. Selanjutnya yang kelima, huruf pertama nama negara, huruf pertama nama kota dan suku, karena banyak sekali di Indonesia kota-kota dan suku-suku yang ada di negara kita ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Nomor 6, huruf pertama nama gelar kehormatan atau keturunan dan akademik. Selanjutnya huruf pertama nama jabatan dan pangkat. Yang ke-8, huruf pertama nama hari raya di agama masing-masing yang ada di Indonesia. Dan yang ke-9, huruf pertama nama judul buku. Nah, Ibu sekarang akan menerangkan tentang huruf pertama pada awal kalimat. Coba kalian lihat di kata huruf pertama. Jadi anak-anak, huruf kapital ini ditulis hanya satu huruf saja di awal kalimat, tidak semuanya. Contoh nomor 1 misalnya ya, Ibu sedang berbelanja di pasar, sedangkan kakak sedang belajar di kamar. Titik. Di situ ada kata ibu, sedangkan huruf yang ditulis besar atau ditulis kapital hanya huruf I saja. Hanya satu huruf. Maka dari itu judul yang di atas adalah huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, mereka berangkat pagi-pagi agar tidak terlambat. Titik. Nah, huruf pertama di nomor 2 adalah M. Itulah yang akan kalian tulis besar.
Bagaimana cara mengetahui Ibu untuk ada di akhir kalimat atau di awal kalimat? Biasanya di awal kalimat adalah setelah tanda titik, baru itu kalian tulis huruf kapital, ya. Selanjutnya di nomor 2, huruf pertama pada nama orang. Semua nama orang yang kalian kenal apabila kalian tulis di buku, maka huruf pertama nama orang tersebut harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya di sini ada nama Aisyah, ada nama Iqbal, dan ada nama Fatimah. Coba kalian lihat di lingkaran tersebut huruf pertamanya pasti besar semua. Yang kedua, apabila ditulis di suatu kalimat, adik bermain bersama Nino, Andin, dan Putra. Huruf kapital ada di A karena awal kalimat. Kemudian di nama orang Nino, N, Andin, A, dan Putra, P. Selanjutnya di nomor 2, contohnya anak-anak, Balkis dan Nindi sedang belajar bersama. Di situ ada 2 nama orang. Maka dari itu harus ada 2 nama huruf pertama yang harus ditulis kapital. Yang nomor 3, Ibu akan menerangkan tentang huruf pertama pada nama bulan dan hari. Nah, pasti kalian tahu ya, di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Januari, Februari, Maret, April, hingga Oktober, November, dan Desember. Itu semua anak-anak kalian tulis dengan awalan huruf yang besar. Dan yang nomor 2 ada nama-nama hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hingga Minggu. Itu juga kalian tulis awal hurufnya dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang keempat, ada huruf pertama pada nama agama beserta kitab sucinya dan nama pengganti Tuhan. Yang pertama, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, dan agama Buddha, ya. Yang kedua, kitabnya kitab Al-Quran, Alkitab, Weda, dan Tripitaka. Yang ketiga, kita harus lebih bersyukur kepadanya. Ya, nya maksudnya di sini adalah nama ganti Tuhan, makanya N yang depan harus ditulis huruf besar karena itu nanti nama pengganti Tuhan. Yang keempat, tingkatkan ibadah hanya untuk menyembahnya. Ya, yang dimaksudnya di sini adalah Tuhan. Jadi N untuknya harus juga huruf besar. Nah, setelah ini Ibu akan kembali dan tetap setia di dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Hai anak-anak kelas 2 yang hebat. Kembali lagi kita di dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah, untuk yang tadi Ibu menerangkan tentang huruf kapital pada nama agama, kitab suci, dan pengganti Tuhan, sekarang kita contoh selanjutnya yang nomor 5. Terdapat huruf pertama nama negara, nama kota, dan nama suku yang ada di Indonesia. Tentunya banyak sekali nama negara yang ada di dunia, ya. Di dunia sangat banyak namanya, dan kemudian nama kota yang ada di Indonesia. Ada kota Surabaya, ada yang tinggal di kota Manado, ada yang tinggal di kota Papua, Maluku, dan sebagainya. Dan juga nama suku. Bahkan suku yang ada di Indonesia juga banyak sekali. Akan tetapi contoh pada slide Ibu yang kali ini adalah ada negara yang namanya Indonesia, negara kita tercinta. I itu juga ditulis dengan huruf kapital. Kemudian negara India, I juga akan ditulis huruf yang besar. Amerika, Afrika, dan Cina. Selanjutnya untuk contoh kota adalah kota Surabaya, Jakarta, Medan, Bengkulu, dan Denpasar. Selanjutnya untuk suku ada suku Bali, suku Jawa, suku Papua, suku Sasak, suku Batak, dan suku Madura. Semuanya jangan lupa ya, ditulis huruf pertamanya saja, tidak usah seluruh nama pulaunya ya.
Selanjutnya yang keenam adalah nama gelar kehormatan, nama keturunan, dan nama akademik. Apa yang dimaksud nama keturunan? Biasanya di Pulau Bali itu namanya ada nama keturunan Ki Anjeng, ya, atau juga nama akademik. Apa Bu yang dimaksud dengan akademik? Nama akademik biasanya diberikan setelah orang tersebut menyelesaikan tugas pendidikannya seperti sarjana ekonomi, sarjana pendidikan agama, sarjana pendidikan dasar, dan sarjana yang lainnya, ya. Harus ditempuh dengan belajar dulu, selesai pembelajarannya, lulus, baru dinyatakan atau disematkan gelar akademiknya di nama orang tersebut. Di sini contohnya adalah nama kehormatan kita yang agama Islam, yaitu adalah Nabi Muhammad, ya. N, coba kalian lihat, itu juga merupakan nama gelar kehormatan, ditulis huruf kapital. Kemudian Muhammad, kenapa juga ditulis huruf kapital juga Ibu? Karena itu termasuk nama orang. Ingat yang tadi adalah nama orang juga ditulis huruf besar. Yang kedua, Haji Abdul sedang sholat. Nah, kata haji itu juga termasuk kata kehormatan anak-anak. Itu menandakan bahwa orang tersebut sudah berangkat haji ke Mekah, ya, kalau di agama Islam. Maka H di awal itu juga harus ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya Raden Ajeng Kartini, itu juga nama kehormatan. Dan nomor 4, Dr. Muhammad Hatta. D, doktor itu termasuk nama akademik atau nama kehormatan juga. Selanjutnya di nomor 7 kita akan belajar di nama jabatan dan pangkat. Nah, di sini nama jabatan adalah jabatan tertinggi di Indonesia adalah dengan contoh yang terhormat Presiden Bapak Joko Widodo. Nomor 1 P itu juga huruf besar karena merupakan jabatan yang luar biasa, ya anak-anak. Dan yang ketiga Perdana Menteri, ada Perdana Menteri Nehru, ada juga Perdana Menteri Pendidikan, Perdana Menteri Kehutanan, dan yang lain sebagainya, ya. Selanjutnya nomor 8 ada nama hari raya. Tentunya di setiap agama yang ada di Indonesia mereka mempunyai hari raya masing-masing, dan nama agama juga ditulis huruf kapital. Begitu juga dengan nama hari rayanya anak-anak. Ada nama hari raya Idul Fitri, I dan F itu juga ditulis huruf besar. Kemudian Idul Adha, ada Natal, N-nya, Paskah di huruf P, Nyepi di huruf N, Waisak, Imlek, dan Cap Gomeh, ya. Selanjutnya di nomor 9, huruf kapital juga harus ditulis di judul buku. Tentunya kalian di rumah pasti mempunyai buku-buku bacaan ataupun buku pelajaran. Nah, judul-judul yang ada di buku tersebut anak-anak itu di depan atau hurufnya, di huruf depannya harus juga ditulis dengan huruf kapital. Di sini ada nomor 1, contohnya kancil, semut, dan cicak badung di dongeng fabel, ya. Nomor 2, kancil dan buaya. Nomor 3, anak kambing dan serigala. Nomor 4, kancil dan tikus. Selanjutnya burung bangau yang angkuh, dan yang terakhir adalah beruang dan lebah. Nah, sekarang Ibu Ninit akan menerangkan tentang tanda baca. Apa yang dimaksud dengan tanda baca? Nah, coba kalian perhatikan di layar kaca kalian. Tanda baca adalah suatu bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan dan untuk memberikan tekanan atau nada pada suatu kalimat. Maksudnya apa tekanan nada? Nah, tanda baca ini nanti berpengaruh kepada kita yang membaca. Tekanan nada adalah tinggi rendahnya kita waktu membaca kalimat tersebut. Ada nada yang tinggi untuk tanda baca, tanda seru misalnya. Ada yang nada datar untuk tanda baca titik. Atau tanda yang sedang-sedang saja yang akan
diucapkan pada saat kita bertanya. Itu nanti akan mempengaruhi ya. Setelah ini akan Ibu terangkan lebih detail lagi, akan tetapi kalian harus tetap standby di layar kaca kalian dan tetap di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan di pembahasan tanda baca ya. Sekarang Ibu di sini menayangkan tentang macam-macam tanda baca. Di situ ada banyak sekali ya. Yang pertama tanda baca titik, selanjutnya tanda baca tanya, tanda seru, tanda koma, tanda titik dan koma, tanda titik dua, tanda penghubung, tanda kurung buka dan kurung tutup, dan masih banyak yang lainnya. Akan tetapi di kelas 2 akan Ibu terangkan di 3 tanda baca, yaitu tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Silakan kalian simak ya. Yang pertama adalah tanda titik. Terdiri dari sebuah tanda titik kecil yang ditempatkan pada akhir sebuah kalimat. Fungsinya untuk menutup dari sebuah kalimat. Contoh, Ibu sedang memasak di dapur. Adik sedang bermain di halaman. Titik. Yang kedua, ketika ayah sedang pulang dari kantor, aku bergegas membawakan tas ayah. Titik. Bisa kalian perhatikan anak-anak di nomor 1, di kata ibu. I merupakan huruf besar, itu ditulis karena di awal kalimat ya. Selanjutnya yang nomor 2 ada ketika. K juga ditulis huruf besar karena juga terdapat di awal kalimat. Nah, di tanda titik ini nada membacanya datar sehingga kalian nanti bisa melanjutkan di kalimat yang berikutnya. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya, menandakan pertanyaan yang mendahuluinya belum terbukti kebenarannya. Jadi, tanda tanya ini difungsikan untuk mencari jawaban. Maka dari itu tanda tanya yang ditanyakan oleh seseorang pasti akan menimbulkan jawaban juga dari orang yang lain. Di sini contohnya ada 1. Di mana kamu membeli pensil ini? Nah, itu ada tandanya ya. Dan kata di awal kalimat juga termasuk huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, apakah kamu tadi berangkat dengan Edo? Ada tanda tanya lagi. A juga huruf kapital karena merupakan awal kalimat, sedangkan ada tanda kapital lagi atau huruf besar lagi di kata Edo. Betul, pintar. Di situ adalah nama orang. Jadi walaupun berada di akhir kalimat nama orangnya, tetap huruf pertama harus ditulis dengan huruf besar ya anak-anak. Dan untuk tanda tanya ini anak-anak, nada yang kita lantunkan atau kita keluarkan adalah tentang bertanya. Maksudnya nadanya itu sedikit datar. Di mana kamu membeli pensil? Nah ya, jangan sampai terbalik nadanya tinggi. Di mana kamu membeli pensil? Nah itu nanti jadi seakan-akan membentak nanti jadinya ya. Selanjutnya yang ketiga atau tanda yang terakhir ini ada tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang berfungsi sebagai penutup dan penegas kalimat perintah yang menggambarkan kesungguhan atau rasa emosi. Jadi waktu membacakan tanda seru ini harus benar-benar dengan nada yang kesungguhan atau sedikit emosi biasanya ya. Seperti contoh, ambilkan buku itu, harus dengan tegas karena itu merupakan kesungguhan. Yang kedua, cepat rapikan tempat makannya. Yang ketiga, tutup pintunya. Nah, harus sedikit tinggi nadanya untuk menggambarkan kesungguhan yang dikatakan. Ya anak-anak ya. Selanjutnya, tugas
kalian hari ini setelah mendengarkan Bu Nini tadi dari yang segmen pertama, kedua hingga yang ketiga, kita belajar berbagai macam huruf kalimat dan tanda baca. Tugas kalian yaitu salinlah cerita di bawah ini dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Nah, di sini Ibu punya cerita, akan tetapi sengaja tidak dicantumkan huruf kapitalnya, sehingga nanti kalian di rumah mencari dan mengganti huruf kapital yang mana saja yang harusnya diganti, ya. Ada kata anak gembala dan serigala. Ini termasuk cerita dongeng ya yang berjudul Anak Gembala dan Serigala. Di sebuah desa hiduplah seorang anak gembala yang bekerja pada seorang yang kaya. Tugasnya adalah untuk merawat dan menjaga domba-domba milik majikannya itu. Sang majikan berpesan apabila ada serigala datang, ia bisa berteriak sehingga orang-orang desa akan datang membantu. Kegiatannya sehari-hari hanya mengembalakan domba di dekat hutan, membuat si anak merasa bosan. Titik. Ingat-ingat ya, tadi titiknya sudah banyak. Yang pertama, selagi menunggu, hal yang dilakukannya hanyalah memainkan seruling atau bermain dengan anjingnya, titik, hingga terbersit di pikirannya untuk melakukan suatu tindakan yang tak terduga. Tiba-tiba ia berteriak, serigala, serigala, tolong, ada serigala. Mendengar teriakan anak tersebut, warga desa berdatangan dan berniat untuk membantu anak gembala. Namun saat mendapati ternyata si anak gembala hanya bercanda dan melakukannya karena bosan. Mereka pun kesal lalu kembali pulang, ya. Coba kalian cermati lagi apa yang harus ditulis huruf kapital dan mana aja yang termasuk tanda bacanya. Kalian lihat ya. Kesimpulan di hari ini adalah huruf kapital yang berbentuk lebih besar dari huruf biasanya. Selanjutnya cara penggunaan huruf kapital banyak sekali. Ada di awal kalimat, nama orang, nama bulan, nama hari, nama suku, gelar kehormatan, keturunan, jabatan, pangkat, hari raya, bahkan nama kitab agama, nama agama, dan judul buku. Selanjutnya tadi juga Ibu menerangkan tentang tanda baca, diantaranya sebagai tanda baca titik, tanda baca seru, dan tanda baca tanya. Ibu berpesan tugas kalian nanti kalian kerjakan dan jangan lupa kalian foto dan kalian kirim ke ibu guru masing-masing agar bisa dinilai ya anak-anak ya. Nah, terima kasih yang mengikuti pelajaran pagi hari ini. Semoga semuanya menjadi manfaat untuk kalian dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ibu akhiri dan tetap di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.